Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan bagaimana saya bisa bekerja di Jepang. Jadi, di sini saya pertama kali tertarik untuk pergi ke Jepang itu ketika saya sekolah di SMK jurusan elektronika. Itu di Sulawesi Selatan. Kemudian setelah lulus sekolah kejuruan, saya kemudian lanjut untuk kuliah di jurusan ilmu komputer di Kalimantan Timur. Kemudian di kampus saya itu ada namanya study club yang waktunya cuma singkat gitu loh. Nah, di study club itu diajarin tentang dasar-dasar bahasa Jepang, dan ini diadakan oleh seorang dari Jepang namanya Tomuro-san. Lalu dosen saya memperkenalkan seorang dosen yang pernah pergi ke Jepang. Dan di sana saya ikut kursus privat dosen tersebut. Jadi saya belajar bagaimana menulis hiragana, bagaimana menulis katakana, ya dasar-dasarnya aja. Selain itu saya juga mendapat ada kontak, katanya orang ini mengirimkan orang pergi magang ke Jepang gitu loh. Jadi saya juga mencoba jalur magang, tapi entah kenapa orang ini katanya mau bikin program magang tapi tidak pernah ada kabarnya lagi. Kemudian setelah lulus kuliah, saya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai programmer di daerah Jakarta Utara. Jadi selama di Jakarta saya mencoba untuk mencari info-info Jepang, terus ikut event-event Jepang. Saya juga ikut kursus bahasa Jepang itu selama 2 bulan. Di saat kursus bahasa Jepang itulah saya kemudian bertanya-tanya kepada guru yang mengajarkan itu, dan gurunya itu sangat baik. Jadi diajarin loh caranya mencari sekolah bahasa Jepang. Selama bekerja di Jakarta, saya itu merasa sangat tidak terbiasa dengan kerja kantoran, karena pada dasarnya saya itu memiliki impian untuk sebagai pengusaha. Tapi mau jadi pengusaha juga tidak tahu ilmunya, jadi kerja kantoran dulu. Setelah dicoba bekerja kantoran, ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Banyak sekali kayak tidak tahan lah pokoknya kerja sama orang gitu loh. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Kemudian saya kerja serabutan. Kadang ada job, kadang tidak ada. Maka dari itu orang tua saya merasa khawatir dan menyuruh saya kembali ke Kalimantan Timur untuk melamar kerja di perusahaan tambang. Tapi saya itu tidak begitu tertarik dengan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan gitu kayak pertambangan. Jadi saya daripada masuk ke perusahaan seperti itu, saya meminta ke orang tua saya untuk bagaimana kalau saya pergi saja ke Jepang. Di Jepang kan gajinya lebih tinggi. Begitulah pemikiran saya. Jadi di saat itulah saya kemudian mencari-cari beasiswa, kemudian mencari cara bagaimana untuk mencari lapangan pekerjaan di Jepang. Jadi saya mencari-cari di internet beasiswa apa yang bisa di-apply. Tapi setelah saya coba, persyaratannya sangatlah banyak dan kompetisinya juga besar, karena lawan-lawan saya itu kayak orang-orang Jakarta. Jadi saya merasa minder gitu loh. Adapun yang beasiswa yang saya urus itu sudah sampai tahap yang lebih dalam, tapi ternyata saya gagal. Saya juga berusaha untuk ke Jepang melalui jalur S2. Saya mencoba mengontak seorang profesor melalui email, dan itu saya coba ke banyak profesor gitu. Saya kirim banyak email ke beberapa profesor. Ternyata ada satu yang membalas. Setelah berkomunikasi dengan profesor ini melalui email,
saya kemudian diminta untuk menyerahkan semacam surat ada namanya lembaran yang diserahkan kepada profesor itu yang berupa kayak kenapa kamu ingin mengambil S2 segala macam, itu semacam kuesioner. Tapi entah mengapa saya merasa malas untuk mengisinya, jadi saya batalkan. Lagi pula ada syarat kalau kita harus memiliki sertifikat bahasa Jepang itu harus minimal N3. Kemudian bahasa Inggris itu harus skornya di atas 500. Jadi saya sudah melihat kemampuan saya merasa ini saya tidak akan lolos. Jadi saya membatalkan lewat jalur itu. Kemudian saya mencari jalan lain. Ada teman saya yang memberitahukan kalau ada situs yang bernama Jellyfish Indonesia. Jadi di Jellyfish Indonesia ini katanya ada program magang 1 bulan. Jadi saya coba email ke adminnya Jellyfish Indonesia, ternyata itu ada semacam pembayaran gitu loh. Jadi karena sudah merasa putus asa walaupun sudah mencoba banyak cara tapi sepertinya tidak ada jalan untuk pergi ke Jepang, maka saya menghubungi orang tua saya bilang saya ingin ke Jepang. Jadi mohon bantu saya dananya gitu. Awalnya orang tua saya merasa keberatan, tapi setelah saya bujuk dan ceritakan keseriusan saya, akhirnya mereka mau membantu saya untuk mendanai. Jadi orang tua saya setuju untuk membantu saya untuk pergi ke Jepang. Adapun jalur saya untuk pergi ke Jepang yaitu melalui kursus bahasa Jepang. Saya cari-cari lagi di internet, ternyata banyak juga ya sekolah bahasa Jepang di Jepang. Dari sekian banyak sekolah bahasa Jepang, saya memilih-milih sekolah bahasa Jepang mana yang kira-kira terjangkau di kantong saya. Akhirnya saya memilih sekolah bahasa Jepang yang ada di prefektur Gunma, namanya itu Nippon Academy. Jadi saya coba lihat di situsnya sekolah tersebut berapa SPP-nya. Kemudian saya email kepada sekolah tersebut. Setelah berkomunikasi banyak hal melalui email dengan sekolah bahasa Jepangnya, akhirnya saya kemudian sampailah ke tahap untuk membayar uang pertama. Dari mengurus paspor, membayar uang sekolah semester pertama, kemudian mengurus visa, beli tiket pesawat sendiri, itu semua kira-kira habis sekitar 60 juta rupiah. Jadi cukup mahal juga ya modal awalnya. Setelah itu akhirnya saya bisa sekolah bahasa Jepang di Jepang, khususnya di prefektur Gunma. Di sana saya sekolah sekitar 2 tahun. Menjelang semester akhir, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba mengikuti tes bahasa Jepang N3. Minimum untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang itu adalah minimal N3. JLPT N3. JLPT itu apa? JLPT itu sejenis TOEFL-nya bahasa Jepang. Jadi sertifikasi bahasa Jepang. Yang paling rendah adalah N5, yang paling tinggi adalah N1. Jadi kalau N3 itu di tengah-tengah, itu levelnya adalah basic communication gitu loh. Saya mengikuti tes JLPT N3 ini sebanyak 2 kali. Yang pertama saya gagal, kemudian percobaan kedua itu saya akhirnya berhasil dan mendapatkan sertifikat JLPT N3. Setelah mengantongi sertifikasi bahasa Jepang level N3, saya kemudian mencoba untuk mencari lowongan pekerjaan lewat aplikasi yang bernama Baitoru. Disitulah saya meng-apply mungkin ratusan perusahaan IT Jepang. Jadi saya apply-nya itu ketika masih sekolah bahasa Jepang. Selama saya sekolah bahasa Jepang, saya membiayai diri saya sendiri itu melalui namanya kerja paruh waktu atau arubaito. 3 bulan sebelum lulus sekolah bahasa Jepang, saya memutuskan untuk berhenti arubaito dan fokus untuk belajar bahasa Jepang.
Saya ingin belajar bagaimana cara wawancara, apa-apa aja yang harus dipelajari, kemudian menghafalkan jawaban-jawabannya gitu loh. Karena fokus belajar bahasa Jepang dan tidak melakukan kerja paruh waktu, akhirnya saya mengalami masalah ekonomi. Di sekolah saya meminta bantuan ke beberapa guru. Akhirnya ada satu guru yang bersedia untuk menjadi lawan bicara saya untuk wawancara. Jadi saya diajari teknik wawancara, persiapan mental dan segala macam. Saya kadang pergi ke Tokyo, kemudian balik lagi ke Gunma itu hanya untuk mengikuti wawancara. Karena beberapa wawancara tidak bisa dilakukan secara online, wawancaranya harus tatap muka langsung. Bahkan untuk latihan wawancara saya disuruh oleh guru saya itu untuk ikut ini, kayak ada hotel gitu ya. Hotel ini dimiliki oleh sekolah. Saya disuruh untuk mencoba melamar pekerjaan di hotel tersebut. Di saya sudah coba dan ikut wawancara. Jadi wawancara di Jepang itu agak beda dengan di Indonesia. Kalau di Jepang itu wawancaranya saking banyaknya orang yang apply, jadi satu sesi wawancara itu bisa lebih dari satu orang dikumpulkan di satu tempat, kemudian pewawancaranya juga lebih dari satu gitu. Tapi saya tidak diterima di hotel tersebut, ya hitung-hitung sebagai latihan ya. Akhirnya setelah sekian banyak mengalami kegagalan wawancara, akhirnya ada satu perusahaan yang menerima saya bekerja. Dan perusahaan itu adalah perusahaan IT dan berada di Tokyo seperti impian saya. Maka itu adalah perusahaan pertama yang dimana saya bekerja di Jepang. Oke semua, terima kasih sudah menonton video saya. Itulah kira-kira cerita saya bagaimana perjalanan saya sehingga bisa kerja di Jepang. Oke semua, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya.